Pak Ustadz kok pakai ini sih, pakai tongkat? Jadi sunnah nih sebetulnya. Jadi sunnah nggak? Enggak. Sunnah itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang Islam tuh kalau umur udah 40 tahun disunnahkan, tidak wajib sih. Sunnah tuh dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Untuk memakai tongkat supaya ingat, ini hari udah senja, ntar lagi mati. Biar kita jadi ingat gitu ya? Biar sombong gitu loh. Jadi kita udah semakin tua. Oh, jadi aku udah lebih 40 kan, udah beruban. Nggak kelihatan, katanya kayak 26. Oh. Thank you, Denny. Sama-sama. Nah, Pak Ustadz Dery, aku mau nanya, kan Pak Ustadz Dery itu dulunya musisi ya? Sampai sekarang? Oh, masih? Masih. Kok bisa tiba-tiba hijrah menjadi ustadz? Nah, itulah. Orang salah paham. Orang pikir aku ustadz. Padahal bukan. Bukan? Tetap jadi musisi, tetap jadi pelukis. Tapi berdakwah. Jadi karena hari-hari berdakwah, perpakaian kayak gini, orang pikir ustadz. Tapi nggak apa-apa lah. Ustadz itu maksudnya usaha taat. Nah, usaha taat. Aku oke lah. Semua orang manggil Ustadz Dery, amin. Saya bilang amin. Amin. Ya. Jadi para ustadz jangan salah paham ya. Saya selalu di Instagram saya kan saya tulis tuh debu di sendalnya ulama. Berarti saya bukan ulama. Saya itu pencinta ulama. Cinta ulama. Nah, jadi kenapa saya seperti ini? Mudah-mudahan suatu hari jadi ulama. Amin. Nah, amin. Tapi aku juga nyangkanya Pak Dery ini ustadz. Iya, banyak orang begitu. Panggilnya gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa mau panggil ustadz juga nggak apa-apa, itu doa. Ya, amin. Nah, terus segitu Pak Dery itu juga banyak berdakwah di klub-klub malam ya? Iya. Karena saya dulu tuh mengenal Islam tuh di klub malam. Nah, itu aneh kan? Dulu di Bali, saya manggung di satu kafe di dekat Pantai Kuta itu di Seminyak. Tiba-tiba datanglah teman-teman dai. Ya, kalau Denis Nasrani ya? Nasrani. Di sana misionari lah ya. Kalau di Islam ada dai. Jadi datang, duduk di kafe. Aku pikir nih siapa nih pakai sorban, pakai jenggot. Tapi pikir teroris kan. Jangan-jangan bom kafe, mau ngapain? Terus aku udah seuzon banget. Pokoknya aku udah nggak suka aja ngeliat gitu nih. Ngapain orang-orang sini salah kostum datang ke sini. Tapi setiap dia dengar hentakan laguku yang aku kan underground musik metal kan. Oh, mainnya musik metal? Metal. Dulu bandnya Betrayal. Nanti boleh lihat, cek. Iya, nanti aku lihat. Ini ustadznya angguk-angguk juga. Dalam hatiku, ini ustadznya rock and roll nih, nggak mungkin teroris nih. Pasti dia orang baik ini, pasti orang baik. Jadi setelah selesai manggung, aku taruh gitarku, terus tak samperin dia. Terus saya tanya, ada berapa orang bule juga di sana. Terus saya tanya, dari mana? Terus dia bilang, we come from masjid, dari masjid. Dia nggak bilang dia negaranya dia dari mana, tapi intinya dia bangga lah sebagai orang Islam. Terus ngapain kalian di sini? It's not good place for you, brother. Ini nggak bagus tempat, banyak perempuan seksi, minuman, kamar di mana-mana. Dia bilang, looking for you. Kami kesini mau cari kamu. Why? Saya bilang, kenapa? Because we are brother. Kita bersaudara. Dalam pikiranku yang namanya jahiliyah, ya orang nggak tahu agama. Saudara dari mana ini? Ini dari ibu bapak atau mana? Dia bilang, setiap orang Islam itu bersaudara karena kalimah la ilaha illallah, you are my brother, here and hereafter, di sini dan di akhirat. Saya bilang, wow, ini baik juga orang. Dan satu kalimat mereka yang menyenangkan hatiku waktu itu, dia bilang, kamu ini calon raja di surga. Wow. Dulu aku dreadlock rambut kalau kayak Bob Marley gitu. Oh gitu ya, nggak begini Pak? Nggak jauh. 22 years ago, 22 tahun lalu. Belum lahir lah Dennis. Belum lahir, udah. Dennis sudah apa sekarang? 30, tapi dia masih kayak 17. Makasih loh, dipuji balik. Satu-satu kan? Satu-satu, ya benar, sama-sama. Jadi aku bilang, wow, ini orang baik banget ya. Aku maksiat kayak gini, dandanannya kayak setan kayak gini, pokoknya nggak bener, jauh lah dari suasana agama. Kan? Tiba-tiba ada orang bilang, kamu calon raja di surga. Saya bilang, oke lah. Terus dia bilang, kami mau bicara banyak sama kamu. We wanna talk a lot with you. Please come to masjid. Itulah invitation. Itu undangan mereka pertama sama saya. Datanglah ke masjid. Saya bilang, insya Allah. Jadi Dennis, kalau ada anak metal, preman, dia ucap insya Allah, insya Allah dia datang. Yang susah tuh yang sering insya Allah. Itu biasa bohong tuh. Iya, yang tiap pagi insya Allah. Jadi waktu itu saya bilang insya Allah. Dan benar saya datang ke masjid. Dan sejak itulah berawal tahun 2000 itu mulai saya proses mengenal Allah, mengenal Islam. Yang awalnya mohon maaf ya, aku nih anti lah dengan agama, termasuk orang yang jauh dari agama dan nggak suka agama. Tadinya? Iya, nggak suka. Ateis dong?
Enggak juga. Agamaku ganti-ganti ya tiap hari, suka-suka aja. Suka-suka aja orang tanya agama apa, kadang sembah pohon, kadang ini macam-macam lah. Ah, sembah pohon. Apa aja tuh? Sembah pohon. Aku tuh kalau tanya agama dulu tuh aku nggak suka. Bagiku agama tuh zona privacy yang nggak boleh ditanya. This is my business, this is my personal, jangan kau usik, jangan tanya. Yang penting aku nggak ganggu kamu, aku orang baik, aku nggak nipu, kau mencuri. Nah, jadi dulu aku pikir tuh semua agama ini baik, kan? Betul. Nah, aku pilih nggak beragama. Sama semua baju bagus, mendingan telanjang aja gitu. Pemikiran yang cukup ya. Cukup gila ya. Nah, jadi aku akhirnya, aku bilang, oke lah, nggak ada salahnya aku mendengar dari mereka apa itu Islam. Sebetulnya aku Islam juga dari kecil tuh, dari lahir Islam, orang tua Islam. Islam KTP kata orang kan, Islam keturunan tanpa pengorbanan. Islam KTP tahu kalian yang KTP yang ngaku Islam nggak sholat, kalian Islam KTP keturunan tanpa pengorbanan. Nah, aku begitulah dulu. Apalagi ada waktu itu isu Taliban, Osama bin Laden, bersamaan dengan itu tuh kan. Saya bilang, aduh, enggak lah kalau Islam. Kalau aku tuh ngeliat orang pakaian-pakaian kayak gini dulu tuh, image-ku tuh udah negatif aja. Ini pasti radikal, ini pasti ekstremis, pasti orang ini, wah, nggak bener lah gitu, jahat gitu, dalam pandangan gue. Ya, berlebih-lebihan gitu. Subhanallah, jadi orang yang datang mengajak saya itu di Bali, berbeda. Positive vibe. Betul-betul mahabbah cinta. Nggak ada salahnya. Buktinya dia bilang, aku ini calon raja di surga. Dia bilang, aku ini orang baik, kamu orang mulia. Jadi sampai di masjid, ada 2 pertanyaan yang aku tanya sama teman, datang teman. Ini pertama kali ke masjid, ya kan? Aku ke masjid juga, cuman sekali 3 minggu lah gitu ya. Karena kalau 3 kali berturut-turut nggak Jumatan itu kafir. Oh gitu. Ya. Jadi Jumatan sekarang, Jumat depan nggak, Jumat ketiga pasti Jumatan lagi. Karena kalau 3 kali berturut-turut kafir. Iya. Aku takut juga dibilang kafir kan.